Halo anak hebat kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Pernahkah kamu melihat gambar di samping? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan yang serupa? Biasanya ada tulisannya nih, jangan buang sampah sembarangan, atau jangan buang sampah di sungai, ya kan? Nah, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini dan ada videonya ya. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Jadi apakah kamu pernah menemukan sampah-sampah di sungai dekat rumahmu? Bagaimana pendapat kamu tentang gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa saja ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Nah, ada juga pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi kita sebagai manusia ini juga punya interaksi atau memiliki hubungan dengan lingkungan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Dari mulai pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ada hubungannya. Jika tidak ada lingkungan alam, kita juga kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya dari pertanian, kita mendapatkan padi yang akhirnya nanti jadi beras yang bisa kita makan nantinya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri loh. Jadi misalkan kita membuang air dari sungai, sedangkan PDM kita itu dari sungai yang kemudian difiltrasi. Nah, airnya nanti jika kita konsumsi apabila masih mengandung sampah juga bahaya kan tentunya. Dan misalkan kita punya pertanian, kita punya lahan pertanian nih ya. Kemudian dari kimia tadi juga akan mempengaruhi ke sungai, jatuh kimianya dimakan sama ikan, kemudian kita makan ikannya. Padahal tadi ikannya tadi sudah kena bahan kimia tadi. Berbahaya bukan? Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Itu merupakan salah satu contohnya. Jadi kalau banjir itu juga akibatnya luar biasa ya. Rumah kita bisa tenggelam, kemudian barang-barang kita juga jadi tidak aman. Maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan bencana alam seperti banjir. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecomberan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, kita sebagai warga negara dan siswa memiliki sebuah kewajiban. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Jadi gimana kalau kalian bersekolah di meja yang kotor, di kursi yang kotor? Jadi kita mungkin merasa jijik ya, malah gak pengen jadi belajar.
Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolahnya yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga punya kewajiban, mempunyai keharusan untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya bisa terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajarnya juga akan terganggu. Nah, apakah yang dimaksud dengan kewajiban itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu berasal dari kata wajib, yang artinya harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Jadi, misalnya sebelum kalian bermain, kalian harus belajar dulu. Kalian punya hak untuk bermain, tapi juga kalian memiliki keharusan untuk belajar. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Nah, semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Jadi, sebelum kalian mendapatkan hak kalian di sekolah, kalian juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.